Oke guys, selamat datang di channel Baders 17. Kali ini admin akan membahas lanjutan anime Gekusuki Shishama berdasarkan light novel. Ini adalah lanjutan dari video sebelumnya. Sebelum ke pembahasannya, bantu channel ini dengan tekan tombol subscribe biar channel ini bisa berkembang lagi ke depannya. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya. Di video sebelumnya berakhir di mana Ars, Ariane, dan Chiyome berhasil mengalahkan Palurumo dalam wujud monster. Raja Asparuh dan tentaranya hanya bisa ternganga melihat pertarungan party Ars melawan Palurumo. Sekarang di sisi lain di mana Makrave pemilik tanah dari Brahnie sedang berada di rumah bangsawan Nohzan. Intinya Makrave telah menerima laporan dari salah satu penjaganya yang sebelumnya diperintahkan menuju ibu kota Larissa. Penjaga itu datang bersama sekretaris ke ruangan Makrave. Penjaga itu bilang bahwa ibu kota Larissa telah diserang oleh 200.000 kesatria mayat hidup. Tentu saja laporan itu membuat Makrave terkejut. Makrave juga heran kenapa laporan dari ibu kota bisa secepat itu datangnya. Sebab penjaga yang Makrave kirim ke Larissa baru 3 hari melakukan perjalanan. Karena untuk menuju Larissa butuh 7 hari lamanya. Penjaga itu jelaskan bahwa dia menerima laporan dari penjaga yang ada di Larissa yang lagi mau meminta bantuan ke Brahnie. Makrave bilang bahwa dia tidak akan mengirim bantuan sebab melawan 200.000 mayat hidup itu sungguh sesuatu yang sangat mustahil. Makrave memerintahkan pada para penjaganya pergi ke perbatasan Brahnie untuk memastikan kesatria mayat hidup yang tiba-tiba menyerang. Makrave tegaskan jika ada mayat hidup yang datang menyerang, maka untuk segera mundur ke dinding bagian dalam Brahnie dan membawa semua perlengkapan perang ke dinding bagian dalam. Tak lama Makrave memberi perintah, datang burung pengantar surat dari utusan yang dikirim ke kerajaan Nohzan. Isi surat itu melaporkan tentang kerajaan Nohzan yang juga telah diserang oleh mayat hidup. Akan tetapi ibu kota Nohzan tidak mengalami kerusakan yang besar dan berhasil mengatasi para kesatria mayat hidup yang menyerang ibu kota Nohzan. Tentunya Makrave terkejut dengan isi surat tersebut. Makrave berencana untuk bisa bekerja sama dengan kerajaan Nohzan sebab mereka berhasil mengatasi para kesatria mayat hidup. Akan tetapi, hal itu tidak akan mudah untuk dilakukan oleh Makrave karena tanah Brahnie yang awalnya dikuasai oleh kerajaan Nohzan telah diambil secara paksa oleh kerajaan Salman dan Raja Salman mempercayainya pada Makrave. Tapi Makrave tetap akan pergi dengan sekelompok kecil penjaga menuju kerajaan Nohzan dalam upaya meminta bantuan, dan jika Makrave tidak berhasil, Makrave ingin bisa meminta izin membawa rakyatnya mengungsi di kerajaan Nohzan untuk menyelamatkan diri. Makrave bilang untuk menyerahkan sisanya pada komandan dan sekretarisnya, sebab kerajaan Salman yang mereka cintai kemungkinan tidak akan bertahan selama 1 tahun. Kata-kata terakhir Makrave membuat penjaga menelan ludah. Setelah selesai, Makrave mengambil jubahnya dan meninggalkan ruangan. Kembali ke ibu kota Nohzan yaitu Sauriah, di mana Ars dan Ariane bersama raja dan putrinya mengobrol satu sama lain di menara pertahanan atas tembok dalam ibu kota. Sebelum mereka melanjutkan ke inti pembicaraan, raja dan Parthias melakukan perkenalan terlebih dahulu. Nah, di sini Ariane kaget dan telinganya memerah saat raja mengatakan kalau Ariane sama Ars ini adalah suami istri. Karena mereka berdua memiliki nama akhir yang sama. Tapi setelah dijelaskan oleh Ars, semua jadi tenang kembali. Setelah itu barulah Ars langsung ke intinya, di mana dia dan Parti telah disewa oleh Putri Riel untuk menyelamatkan ibu kota dari serangan mayat hidup. Akan tetapi Ars meminta pembayarannya dengan 2 permintaan, yaitu masuk ke ruang penyimpanan istana untuk melihat-lihat dan membebaskan para elf dan orang gunung yang telah diperbudak oleh manusia, juga melarang perbudakan di kerajaan Nohzan. Tentunya 2 persyaratan itu disetujui oleh Raja Asparuh.
Raja Asparuh bilang bahwa sebelumnya kerajaan Nozan telah melarang perbudakan peri dan orang gunung di ibu kota. Raja Asparuh dengan curiga mengajukan beberapa pertanyaan pada Ars. Raja Asparuh bertanya sejak kapan Ars mengetahui kebusukan dari gereja. Bahwa sebelumnya Palurumo juga telah menyebutkan bahwa Ars pernah bertarung dengan salah satu kardinal sebelumnya. Dan itu juga memiliki wujud monster. Saat Ars mau menjawab pertanyaan Raja Asparuh, Ariane lebih dulu menyelanya. Ariane bilang pertemuan Pertias dengan Kardinal Charos itu hanya kebetulan. Tapi tidak dipungkiri Ariane akan membongkar kebusukan Gereja Hill. Saat mengatakan itu, Ariane menatap tajam ke arah semua penjaga Raja Asparuh, hingga membuat mereka hanya bisa menundukkan kepala karena ketakutan. Raja bertanya hal apa yang dimaksud Ariane tentang itu. Ariane bilang setelah melihat tingkah Palurumo itu sudah semakin jelas, di mana gereja telah mencoba untuk menyingkirkan para peri dan orang gunung dari manusia. Ariane jelaskan lagi bahwa Palurumo tampilannya mungkin seperti manusia, akan tetapi bagi para elf dan orang gunung, dia adalah undead. Seorang penasehat tua bertanya pada Ariane dengan ragu-ragu. Apakah Ariane telah mengetahui kalau Palurumo itu bukan manusia saat Ariane melihatnya? Ariane bilang itu memang benar. Para gereja telah membuat orang kerajaan melakukan perbuatan kotor untuk menyembunyikan ilusi mereka. Ars pun mengambil kesimpulan dari obrolan itu. Ars bilang kalau Palurumo dan kerajaan Gereja Hill telah melakukan kerjasama untuk menghancurkan ibu kota Saurea dengan mengirim kesatria mayat hidup. Ars jelaskan saat dia melakukan pertarungan dengan Kardinal Charos di Tangen itu juga memakai pasukan mayat hidup. Meskipun sebelumnya Ars belum bisa menyimpulkan dari mana datangnya para mayat hidup sebanyak itu. Akan tetapi semua jadi jelas setelah dua kejadian itu dapat disimpulkan bahwa pemimpin gereja yang disebut Palurumo sebelumnya yaitu Paus yang telah menciptakan para mayat hidup itu. Ars jelaskan lagi kalau seorang dari Lembor telah memberitahu padanya bahwa kerajaan Gereja Hill telah membeli semua budak yang ada di seluruh benua. Tetapi alasannya untuk melakukan pekerjaan keras. Ars awalnya mempercayainya tapi tidak kali ini. Karena sudah dipastikan Paus menggunakan para budak itu untuk dijadikan mayat hidup. Akan tetapi semua itu belum bisa dipastikan kebenarannya. Riel meminta ayahnya yaitu Raja Asparuh untuk memutuskan hubungan kerajaan Nozan dengan kerajaan Gereja Hill. Raja Asparuh bilang pada Riel untuk melakukannya bukanlah hal yang mudah diputuskan begitu saja. Sebab mayoritas penduduk Nozan serta banyak dari negara manusia lainnya menganut agama Gereja Hill. Jadi tidak mungkin Raja memutuskannya begitu saja. Jika Raja Asparuh memutuskan hubungan mereka dengan Gereja Hill, bakal akan terjadi perang saudara di kerajaan Nozan. Ars pun kembali ke pembicaraan awal tentang pembayarannya. Ars bilang bahwa dia belum bisa menemukan solusi tentang permasalahan dengan negara Asparuh dan Gereja Hill. Tapi Ars tegaskan untuk sebagai langkah awal Raja Asparuh harus mengumumkan terlebih dahulu siapa dalang di balik penyerangan ini dan mengumpulkan para pejabat gereja di depan umum. Sebab tidak kemungkinan masih ada mayat hidup yang menyamar jadi manusia di ibu kota Nozan. Raja Asparuh menyetujui saran Ars. Akan tetapi Raja Asparuh meminta Ars juga ikut melakukan interogasi pada pejabat gereja. Sebab bakal sia-sia jika hanya menanyakannya saja tanpa mengetahui dia mayat hidup atau manusia. Ars pun menyerahkan Ariane dan Chome pada Raja, sebab hanya mereka berdua yang bisa melihat kontaminasi kematian. Chome langsung setuju, akan tetapi Ariane merasa keberatan. Ariane menyebut permintaan Raja adalah sesuatu yang tak berguna. Pernyataan Ariane sedikit membuat Ars khawatir karena menyebut permintaan dari seorang Raja tak berguna. Tapi Ars bilang bahwa dia akan pergi ke kota untuk melenyapkan para mayat hidup yang masih berkeliaran. Semua orang merasa cemas saat Ars akan mulai bertarung lagi, sebab mereka takut jika Ars memanggil malaikat lagi, ibu kota benar-benar lenyap dari peta.
Tapi Ars bilang dia tidak akan melakukan sesuatu yang berlebihan kali ini dan menyarankan untuk tidak khawatir. Meski Ars bilang begitu, masih tetap ada kekhawatiran dari para penasehat dan penjaga raja. Ars pun berjalan keluar gerbang menuju kota. Ponta pun melompat dari pelukan Chiome ke arah Ars untuk menemaninya. Oke guys, cukup sampai di situ dulu pembahasan kali ini. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Salam Nakama.